Siang, saya Anissa Mawarti, saya dari kelas 03 PPKE 001 dari Universitas Pamulang. Saya di sini ingin memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Saya di sini ingin memperjelaskan video pembelajaran yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila dalam Berkehidupan Berbangsa dan Bernegara. Yang pertama yaitu ada tentang pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang tahu nggak sih kalian pelanggaran hak asasi manusia itu seperti apa? Pelanggaran hak asasi manusia itu yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum dapat mengurangi, menghalangi atau membatasi dan mencabut hak asasi manusia tersebut atau seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Kalian tahu nggak sih undang-undang yang menjamin hak asasi manusia itu apa? Undang-undang yang menjamin hak asasi manusia itu seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Hak asasi manusia sendiri yaitu tindakan di mana seseorang berusaha untuk membatasi atau menghilangkan kebebasan seseorang dalam kehidupannya, baik dalam perkataan atau perilaku guna kepentingan pribadi. Jadi misalkan pelanggaran hak asasi manusia itu kayak tindakan di mana seseorang itu ya berusaha untuk membatasi atau menghilangkan kebebasan seseorang. Jadi orang tuh mau melakukan apa, jadi orang itu nggak bisa karena dia melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Dan pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua, yaitu ada pelanggaran hak asasi berat dan pelanggaran hak asasi ringan. Pelanggaran hak asasi berat itu yaitu kejahatan yang luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke dalam keadaan semula gitu. Kayak korban pelanggaran HAM berat ini umumnya menderita fisik, mental, atau menderita emosional dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi misalkan kalau ada orang yang benar-benar dari pelanggaran HAM berat itu kayak dia tuh kayak mentalnya, fisiknya, atau luka-luka itu namanya pelanggaran HAM berat. Contohnya ada kejahatan genosida. Kejahatan genosida itu kayak kejahatan sebagai bentuk tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau kelompok agama seperti pembunuhan anggota kelompok, tindakan yang dapat mengakibatkan menderita fisik yang serius atau mental yang serius. Yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan itu sebagian bentuk tindakan atau serangan yang meluas atau tersistematis kayak permukaan, perbudakan, seksual, pelacur, paksa atau kehamilan paksa, atau sterilisasi paksa atau bentuk lainnya kekerasan seksual dengan gravitasi yang tidak sebanding atau penganiayaan terhadap setiap kelompok dapat didefinisikan atas dasar politik atau ras, kebangsaan, seni budaya, agama, dan jenis kelamin. Ada juga yang ketiga yaitu kejahatan perang. Kejahatan perang itu merupakan pelanggaran terhadap hukum perang yang dilakukan oleh militer maupun sipil terlebih ketika dilakukan sebagai bagian yang direncana atau kebijakan atau bagian dari pelaksanaan skala besar kayak pembunuhan biologis dengan segala merampas berbagi hak yang adil dari seseorang tawanan perang yang dilindungi oleh lainnya. Jadi kayak misalnya kejahatan perang kayak misalkan kayak kejahatan kayak kejahatan itu kayak penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis kayak pokoknya yang perang-perang gitu deh, yang kayak misalnya Indonesia lawan Belanda itu penjajahan itu kan perang juga kan, kadang kita tuh dijajah, jadi kita kayak harus itu namanya juga kayak pelanggaran hak asasi manusia, tapi pada masa itu mungkin belum ada. Terus yang keempat itu ada kejahatan agresi. Kejahatan agresi yaitu perilaku yang bertujuan menyebabkan bahaya atau kesakitan terhadap target serangan. Tuh. Yang tadi kan ada dua ya, ada pelanggaran berat sama pelanggaran ringan. Yang tadi aku sebutin pelanggaran berat, sekarang pelanggaran ringan yaitu pelanggaran HAM ringan yaitu melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara,
melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Banyak ya kalau HAM ringan itu yang kita dapati di Indonesia ini, kayak melakukan penganiayaan, banyak yang dilakukan penganiayaan di Indonesia ini, kayak atau melakukan hal yang berakibatkan mencemarkan nama baik seseorang. Banyak juga kalangan-kalangan artis yang mencemarkan nama baik sesama nama baik artis, atau menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara. Kayak banyak sekarang orang kayak mau mengeluarkan haknya untuk memilih presiden atau memilih DPR yang benar-benar baik, jujur, dan adil. Selanjutnya yang kedua ada pelanggaran HAM dunia internasional. Di pelanggaran HAM juga ada HAM berat, HAM ringan. Di dunia internasional ataupun nasional itu juga ada loh, kayak contoh pelanggaran HAM-nya, yaitu ada pemerintah Adolf Hitler Jerman. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dari ketua partai Nazi yang menjabat sebagai seorang presiden atau tokoh politik utama negara atau kepala eksekutif secara de facto pada masa Adolf Hitler berkuasa di Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Jadi banyak terjadi pembantaian dan permustahan pada kaum Yahudi. Nah, yang kedua pun ada pemerintahan Benito Mussolini atau dari Italia. Jika Jerman memiliki Hitler, maka Italia juga punya sosok politik ternama pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu Benito Mussolini. Di bawah pemerintahan Benito Mussolini ini, banyak peperangan yang terjadi di benua Eropa dan Afrika yang menyebabkan banyak korban jiwa. Mussolini dan Adolf Hitler menandatangani Fakta Baja atau yang jadi tanda tangan Jerman dan Italia bersekutu atau berada di pihak yang sama. Yang ketiga yaitu ada politik apartheid atau dari Afrika Selatan. Politik apartheid adalah politik warna kulit di Afrika Selatan. Politik apartheid ini baru dicabut pada 1994, ketika semua rakyat berhak untuk memperoleh HAM yang sama, memiliki semua ras. Penetapan politik apartheid ini dimulai ketika Partai Nasional de Boer pada 1948. Memang dalam pemilihan umum yang bentuknya minoritas kulit putih menerapkan sistem apartheid dalam undang-undang. Baik, tadi kan ada yang contoh nasional dan internasional. Sekarang yang tadi aku sebutin itu internasional, sekarang ada nasionalnya. Nasionalnya itu contoh pelanggaran HAM nasionalnya itu ada peristiwa 1965 dan 1966. Ada peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985. Ada peristiwa Talang Sari atau Lampung 1989, ada Rumah Gendong dan Positis Aceh 1989, ada peristiwa pengenalan orang secara paksa di 1997 sampai 1998, ada peristiwa kerusuhan Mei 1998, ada peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 sampai 2 dari 1998 sampai 1999, ada peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999, ada peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, ada peristiwa Waisor Papua 2001 sampai 2022, ada peristiwa fenomena Papua 2023, dan ada peristiwa Jambok Kempok Aceh 2023. Jadi banyak ya peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM itu, walaupun dari internasional atau nasional tuh banyak banget contoh pelanggarannya atau banyak banget yang kita ketahui. Tapi yang paling aku tahu tuh kayak peristiwa Tiksati di Semarang 1 sampai 2 ya, dari 1998 sampai 1999 itu sangat kayak benar-benar ada gitu yang membuat kita kayak oh ini loh pelanggaran HAM yang benar-benar nyata atau benar-benar kelihatan sama kita, kayak benar-benar ada gitu pelanggaran HAM-nya gitu. Baik, kita lanjut. Yang ketiga itu ada fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Sesuai judul tadi, kayak perspektif Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketiga ini ada fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin masyarakat yang beraneka ragam. Pancasila juga mengatur cara pandang bangsa Indonesia sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa itu lahir atau bersamaan dengan kelahiran bangsa Indonesia. Kendali baru disahkan
Kendati baru disahkan saat kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dan budi-budi Pancasila sudah tertanam pada rakyat sebelum kemerdekaan menjadi cerminan jiwa bangsa. Yang ketiga, yaitu ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberi ciri khas dan cocok bagi Indonesia dari bangsa lain. Jadi kayak baik dari sikap, mental, maupun tingkah laku yang baik menjadi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, Pancasila juga berfungsi sebagai identitas bangsa yang harus ditanamkan sebagai kepribadian pada individu bangsa Indonesia. Oke, baik, lanjut. Yang keempat, ada contoh perspektif Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara. Kalau sekarang, perspektif Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tahu kan kita Pancasila itu ada lima dasar Pancasila. Nah, dari sila yang pertama itu kan ada contoh perspektifnya, yaitu saling menghormati antar manusia. Yang kedua, menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa dengan memberi produk dalam negeri. Yang keempat, ada berbuat adil. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang kelima, berbuat adil pada siapapun. Jangan pilih kasih. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ada salah-salah kata atau perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.